Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatul Masruroh, jurusan S1 Akuntansi. Saya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran 2 yang bertema persamaan dasar akuntansi yang ditujukan untuk anak kelas 12 SMA dan MA sederajat. Materi yang digunakan berdasarkan kurikulum 2013 dan berasal dari referensi buku lembar kerja siswa yang diterbitkan oleh Viva Pakarindo. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan ada 3 poin penting. Yang pertama, deskripsi persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Dan yang ketiga, laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Untuk lebih jelasnya akan materi tersebut, yuk kita simak. Yang pertama, deskripsi persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi didefinisikan sebagai hubungan antara unsur-unsur harta, utang, dan ekuitas dalam suatu posisi keuangan perusahaan, dan juga persamaan di mana aktiva atau aset sama dengan pasiva atau liabilitas ditambah ekuitas. Dalam praktiknya, sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem berpasangan atau lebih dikenal dengan sebutan double entry. Selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada 3 unsur. Yang pertama, harta. Harta di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Unsur yang kedua yaitu utang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi kepada pihak ketiga dengan uang atau jasa atas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah investasi dari pemilik atau hak milik atas kekayaan bersih di suatu perusahaan. Selanjutnya, yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Ada 3 bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset sama dengan liabilitas dikurangi ekuitas. Yang kedua, ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Persamaan yang ketiga, liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. Subpoin yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Transaksi dalam persamaan akuntansi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, transaksi yang hanya mempengaruhi akun aset. Yang kedua, transaksi yang hanya mempengaruhi akun liabilitas. Dan yang ketiga, transaksi yang hanya mempengaruhi kelompok aset dan liabilitas. Yang keempat, transaksi yang hanya mempengaruhi kelompok aset dan ekuitas. Dan yang kelima dan terakhir, transaksi yang hanya mempengaruhi kelompok liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Pada video kali ini, saya mengambil 3 transaksi yang akan saya analisis. Yang pertama, akan berbunyi Tuan Raffi sebagai pemilik percetakan menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 240 juta rupiah yang diakui sebagai ekuitas awal. Maka, analisis dari transaksi tersebut akan berbunyi seperti ini. Akun yang muncul adalah kas bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan pemilik. Yang kedua, akun ekuitas bertambah karena uang yang disetorkan tersebut sebagai ekuitas awal usaha. Sehingga persamaan akuntansinya akan seperti ini. Aset sama dengan ekuitas. Aset berupa kas sebesar 240 juta rupiah dan ekuitas Tuan Raffi sebesar
240 juta rupiah yang diakui sebagai ekuitas awal. Transaksi yang kedua yaitu untuk menambah kas perusahaan, Tuan Raffi melakukan pinjaman ke bank sebesar 80 juta rupiah, yang mana analisis dari transaksi tersebut akan seperti ini. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kelompok aset atau kas dan liabilitas atau utang bank, sehingga adanya pinjaman uang tersebut akan menyebabkan kas dan utang bertambah sebesar 80 juta rupiah. Maka persamaan akuntansinya akan seperti ini. Aset sama dengan ekuitas. Aset terdiri dari kas sebesar 240 juta rupiah yang ditambahkan sebesar 80 juta rupiah yang diperoleh dari uang pinjaman Tuan Raffi kepada bank, sehingga hasil penjumlahannya akan sebesar 320 juta rupiah. Ekuitas terdiri dari utang bank dan ekuitas Tuan Raffi. Utang bank akan sebesar 80 juta rupiah dan ekuitas Tuan Raffi sebesar 240 juta rupiah. Sehingga jika ditambahkan akan sebesar 320 juta rupiah, sama dengan jumlah akun aset. Yang ketiga yaitu transaksi untuk membeli peralatan secara tunai sebesar 104 juta rupiah. Maka analisis transaksinya akan seperti ini. Akibat dari transaksi pembelian peralatan tersebut, maka akun aset akan berubah, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya. Aset berupa kas akan berkurang sebesar 104 juta rupiah dan aset lainnya berupa peralatan cetak akan bertambah sebesar 104 juta rupiah. Sehingga persamaan akuntansinya akan seperti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset terdiri dari kas sebesar 320 juta rupiah dikurangi 104 juta rupiah yang diperoleh dari pembelian peralatan secara tunai, sehingga hasilnya sebesar 216 juta rupiah. Peralatan akan bertambah sebesar 104 juta rupiah, sedangkan utang bank sebesar 80 juta rupiah dan ekuitas Tuan Raffi sebesar 240 juta rupiah. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi dari Tuan Raffi. Kas sebesar 240 juta rupiah ditambahkan 80 juta rupiah yang diperoleh dari pinjaman bank Tuan Raffi, dan juga dikurangi 104 juta rupiah yang diperoleh dari pembelian peralatan secara tunai. Jika ditambahkan akan sebesar 216 juta rupiah. Peralatan cetak akan bertambah 104 juta rupiah, sehingga jika kas dan peralatan cetak ditambahkan, maka hasilnya akan sebesar 320 juta rupiah. Beralih pada liabilitas dan ekuitas. Utang bank sebesar 80 juta rupiah dan ekuitas Tuan Raffi sebesar 240 juta rupiah. Jika ditambahkan, maka hasilnya sebesar 320 juta rupiah. Poin yang ketiga yaitu laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Dalam buku ini, laporan keuangan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas sebagai akibat operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang ketiga, neraca. Laporan keuangan yang disusun secara sistematik yang menunjukkan posisi aset, utang, dan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang keempat atau yang terakhir
adalah laporan plus kas, yang mana laporan ini berisi penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.